Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Puja Deswita Sari. Gimana puasanya guys? Semoga puasanya lancar-lancar ya. Dan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang maksiat. Hari ini Puja akan cerita 2 judul ya. Yang pertama adalah Karena Seekor Lalat. Dan yang kedua adalah Wajah Fatimah Berseri-seri. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Karena seekor lalat. Kadang-kadang Rasulullah berada di tengah para sahabat dan berbincang-bincang. Hal itu biasanya dilakukan pada waktu santai. Ada seorang laki-laki masuk surga karena lalat, kata Rasulullah pada kesempatan berbincang-bincang dengan para sahabat. Ada pula laki-laki yang masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Tanya salah seorang sahabat. Untuk menjawab pertanyaan itu, Rasulullah pun bercerita. Ada sebuah kaum yang menyembah berhala sebagai Tuhan mereka. Demikian kisah yang dituturkan Rasulullah tentang seekor lalat yang bisa memasukkan orang ke neraka itu. Berhala yang disembah itu berupa patung dari kayu atau batu yang sangat besar. Para penyembah berhala biasa memotong hewan kurban sebagai persembahan. Itu salah satu kegiatan peribadatan mereka. 2 orang laki-laki lewat di perkampungan kaum penyembah berhala itu. Mereka dicegat oleh para penyembah berhala. Siapapun tidak boleh meneruskan perjalanan melewati kampung ini sebelum menyembelih hewan kurban untuk berhala kami, kata salah seorang penyembah berhala. Aku tidak punya apa-apa yang bisa dikorbankan, kata salah seorang laki-laki yang lewat. Para penyembah berhala memperhatikan 2 orang laki-laki yang akan lewat itu. Memang kelihatannya tidak punya apa-apa, namun peraturan yang berlaku di kampung itu tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang lewat harus menyembelih hewan kurban untuk persembahan bagi berhala. Sembelihlah hewan kurban sekalipun hanya seekor lalat, kata pemimpin para penyembah berhala. Baiklah, akan kusembelih seekor lalat, kata salah seorang laki-laki yang akan lewat di kampung itu. Laki-laki itu menangkap seekor lalat, lalu disembelihnya sebagai kurban bagi berhala. Kau boleh lewat, kata pemimpin penyembah berhala kepada laki-laki yang menyembelih seekor lalat. Lewatlah laki-laki itu. Dialah kelak penghuni neraka karena dia telah musyrik. Dia memberi persembahan kepada berhala. Perbuatan itu disebut syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyrik adalah sebutan untuk orang yang melakukan perbuatan syirik. Sembelihlah hewan kurban meskipun hanya seekor lalat, kata pemimpin kaum penyembah berhala kepada laki-laki yang seorang lagi. Saya tidak akan menyembelih apa-apa untuk persembahan kepada berhala, jawab orang itu. Saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sembelihlah seekor lalat atau kau akan kami bunuh. Saya hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu tetap teguh pendirian. Kalau mau memberi persembahan kepada berhala, ia dibunuh. Itulah laki-laki yang masuk surga karena tidak mau menyembelih seekor lalat untuk persembahan berhala. Cerita kedua adalah Wajah Fatimah Berseri-seri. Kehidupan Fatimah Az-Zahra sangat memilukan. Ia sekeluarga sering kelaparan, berhari-hari tidak makan. Pada suatu hari, Fatimah pergi ke rumah ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Ia bersalam di depan pintu rumah itu. Rasulullah membalas salam Fatimah. Ada apa Fatimah? Tanya Rasulullah kepada putrinya itu.
Ya Rasulullah, sudah 5 hari ini kami sekeluarga kelaparan karena tidak ada makanan yang kami punyai, kata Fatimah. Suamiku ahli bahkan selama 5 hari itu tidak menelan apa-apa. Kemarilah anakku, kata Rasulullah sambil mengulurkan tangannya. Fatimah pun mendekat. Rasulullah memegangi tangan Fatimah. Didekatkannya tangan itu ke perut Rasulullah. Batu itu berada di balik jubah. Fatimah terkejut dan sedih bukan main bila Rasulullah mengikatkan batu ke perutnya. Sebenarnya Rasulullah dalam keadaan lapar sekali. Batu itu sebagai penganjal agar rasa lapar tidak terlalu menyakitkan. Sudah sebulan di rumah ini tidak ada api menyala, Fatimah, kata Rasulullah. Tidak ada api menyala, artinya di rumah itu tidak pernah ada orang yang memasak. Tentunya karena tidak ada yang bisa dimasak. Tahukah engkau bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib suamimu itu? Tanya Rasulullah kepada Fatimah. Ia seorang pahlawan sejak usia 19 tahun. Ia tetap sanggup melawan penderitaan sejak usia 20 tahun. Dia orangnya yang menjebol pintu benteng Khaybar, pintu raksasa yang tidak bisa diangkat oleh 50 orang laki-laki. Fatimah merasa bangga mendengar ucapan Rasulullah tentang Ali bin Abi Thalib. Memang Ali seorang mujahid Islam yang tiada taranya. Dalam peperangan-peperangan yang dialami kaum muslimin, Ali tampil sebagai pahlawan gagah berani membela agama Islam. Fatimah pun pulang dari rumah Rasulullah dengan perut tetap lapar. Ia tidak membawa apa-apa untuk anak-anaknya. Al-Hasan dan Al-Husain yang sudah 5 hari ini tidak makan, namun wajah Fatimah tampak berseri-seri. Ali melihat wajah istrinya begitu berseri. Padahal ketika berangkat ke rumah Rasulullah tadi, wajah Fatimah tampak muram. Wahai putri Rasulullah, tegur Ali, apa yang membuat wajahmu berseri-seri? Rasulullah telah bercerita tentang kemuliaanmu itu yang membuat wajahku berseri. Jawab Fatimah. Padahal perut Fatimah tetap saja lapar, juga perut Ali dan anak-anak mereka. Wallahu a'lam, Masya Allah. Cerita ini aku adaptasi dari buku karya Sofia Mashuri yang berjudul 31 Cerita Bagda Isya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sudahi dengan Assalamualaikum.